Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita kelak di yaumil akhirnya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan membacakan tugas, yaitu tugas mandiri mata kuliah metode penelitian PAI. Dosen pengampuhnya Bapak Heru Prayogo, MPD, dengan materi tentang teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif. Baik, pengertian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif merupakan tahap yang krusial dalam proses penelitian. Peneliti harus memilih metode yang sesuai untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, beberapa teknik yang umum yang digunakan dalam pengumpulan data kuantitatif meliputi survei, eksperimen, observasi, dan analisis data sekunder. Survei sering digunakan untuk mengumpulkan data dari responden melalui kuesioner atau wawancara terstruktur. Sementara eksperimen digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel-variabel tertentu. Dan observasi digunakan untuk mengamati perilaku atau kejadian secara langsung. Sedangkan analisis data sekunder memanfaatkan data yang sudah ada dari sumber-sumber seperti database atau publikasi sebelumnya. Ada beberapa aspek di dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu tes dan pengembangannya. Pengembangan tes dalam penelitian kuantitatif merupakan proses yang kompleks dan memerlukan perencanaan yang matang. Nah, tes digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif individu dalam berbagai bidang seperti matematika, bahasa atau sains. Proses ini pengembangan tes melibatkan langkah-langkah seperti merumuskan tujuan tes, merancang item tes, melakukan uji validitas dan reliabilitas, serta melakukan revisi jika diperlukan. Validitas tes mengukur sejauh mana tes tersebut benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan reliabilitas tes mengukur konsistensi hasil tes jika diberikan kepada individu yang sama dalam kondisi yang sama. Aspek yang kedua yaitu skala dan pengembangannya. Pengembangan skala dalam penelitian kuantitatif merupakan langkah penting dalam mengukur atribut psikologis non-kognitif seperti sikap, motivasi, atau kepemimpinan. Skala digunakan untuk mengukur tingkat atau intensitas dari atribut psikologis yang tidak dapat diukur secara langsung.
Proses pengembangan skala melibatkan langkah-langkah seperti merumuskan dimensi atribut yang akan diukur, merancang item-item skala, melakukan uji validitas dan reliabilitas, serta melakukan analisis faktor untuk memastikan struktur skala yang tepat. Yang ketiga yaitu kuesioner atau angket dan pengembangannya. Pengembangan kuesioner atau angket dalam penelitian kuantitatif merupakan langkah awal yang penting dalam mengumpulkan data faktual atau opini dari responden. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data mengenai berbagai aspek yang dapat diukur secara langsung melalui pertanyaan tertulis. Proses pengembangan kuesioner melibatkan langkah-langkah seperti merumuskan pertanyaan yang jelas dan relevan, merancang susunan pertanyaan yang logis, melakukan uji validitas dan reliabilitas, serta melakukan revisi jika diperlukan. Aspek yang keempat yaitu populasi, ukuran, dan teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian kuantitatif merujuk pada totalitas objek atau individu yang menjadi fokus penelitian. Penting untuk memahami populasi yang akan diteliti agar hasil penelitian dapat diberlakukan secara luas. Ukuran sampel yang representatif juga penting untuk memastikan generalisabilitas hasil penelitian. Teknik pengambilan sampel yang tepat diperlukan untuk memilih sampel yang mewakili populasi dengan baik. Nah, ada beberapa teknik pengambilan sampel yang dapat digunakan seperti sampel acak sederhana, kemudian sampel acak bertingkat, ataupun sampel sertifikasi. Setiap teknik pengambilan sampel memiliki kelebihan dan kelemahan tertentu, dan pemilihan teknik yang sesuai akan mempengaruhi validitas hasil penelitian. Ukuran sampel yang representatif dan teknik pengambilan sampel yang tepat, peneliti dapat memastikan bahwa hasil penelitian kuantitatif dapat dilakukan dan dapat diberlakukan secara luas. Maka, kesimpulannya, dari berbagai informasi yang terdapat dalam bab 5, dapat saya ambil beberapa kesimpulan yang penting terkait dengan metodologi penelitian. Di antaranya, ukuran sampel dalam penelitian harus dipertimbangkan dengan cermat, dengan memperhatikan keragaman karakteristik, populasi, dan tingkat presisi yang dikehendaki. Mungkin itu saja presentasi atau pembahasan tentang bab 5. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan umumnya bagi pemirsa yang sedang menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.